Hai, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Video saya kali ini akan membahas tentang tahun 2021 yang tertulis di buku kuno. Buku kuno yang saya maksud sebenarnya adalah buku Tongsu. Buku Tongsu ini adalah sebenarnya almanak kalender yang diterbitkan setiap tahun, di mana di dalam buku ini berisi banyak informasi seperti hari baik untuk perkawinan, hari baik untuk pembukaan toko, hari baik untuk melahirkan, tanda tangan kontrak, renovasi rumah. Selain itu juga di dalam buku Tongsu ini juga berisi arah datangnya dewa kekayaan di awal tahun, kemudian arah harian dewa kekayaan, tabel harian arah keberuntungan, astronomi, dan masih banyak informasi lainnya yang bisa ada di dalam buku Tongsu tersebut. Dari sekian banyak informasi yang ada di dalam buku Tongsu tersebut, hanya sekitar 50% mungkin informasi yang bisa kita pergunakan. Sisanya mungkin boleh saya anggap sebagai sesuatu yang kebenarannya belum diketahui dengan baik. Pada awalnya buku Tongsu ini sebenarnya dipergunakan oleh para petani di zaman dahulu untuk melihat, oh tahun ini bagaimana untuk hasil daripada pertanian, kemudian bagaimana curah hujan. Buku Tongsu ini sebenarnya banyak dipakai oleh para petani di zaman dahulu. Makanya jangan heran setiap penerbitan buku Tongsu yang baru itu kita melihat adanya gambar seekor sapi dengan seorang anak ataupun seorang kakek yang berdiri di samping daripada sapi tersebut, yang semuanya masing-masing memiliki makna. Karena di zaman lampau, rata-rata masyarakat di Cina itu, terutama mereka yang bekerja di sektor pedesaan dengan pertanian, biasanya mereka buta huruf, sehingga dengan mempergunakan gambar-gambar tersebut, mereka bisa langsung dapat menangkap makna apa yang akan terjadi di tahun 2021, bagaimana hasil panen mereka, apa yang harus dihindarin, kemudian kapan curah hujan yang mungkin agak meningkat, dan hal-hal lain yang tentunya semuanya berhubungan dengan pertanian. Tongsu ini sebenarnya terdiri dari dua kata dalam bahasa Mandarin. Tong berarti segalanya, su itu artinya buku, yang kalau kita terjemahkan secara awam bisa kita artikan sebagai buku mengenai segalanya. Yang maksudnya masyarakat bisa mempergunakan Tongsu ini untuk mencari informasi apapun. Namun karena kata su ini bisa mengartikan kekalahan, sehingga Tongsu ini kadang-kadang mereka menyebutkannya sebagai Tongseng, sehingga yang istilahnya sebenarnya artinya hampir sama, di mana artinya adalah kemenangan di semua aspek. Buku Tongsu yang beredar di pasaran itu secara garis besar kita bagi menjadi 4. Mungkin saya tidak jelaskan secara terperinci di sini. Perbedaan daripada buku-buku Tongsu yang ada ini, yang tadi saya katakan ada 4 secara garis besar, sebenarnya perbedaannya itu hanya dalam penempatan daripada informasi-informasi ataupun urutan daripada informasi-informasi yang ada di dalam buku tersebut. Nah, kelemahan dari buku Tongsu ini adalah karena sifatnya tahunan, sehingga kalau kita merencanakan suatu aktivitas di tahun, misalnya untuk tahun ini, misalnya tahun 2020, masih awal tahun, nah kita anggap kita mau mengadakan satu kegiatan di tahun 2021, berarti kita harus menunggu buku ini keluar. Biasanya sih menjelang akhir tahun, sekitar bulan November, Desember, buku-buku ini akan keluar untuk yang cetakan tahun berikutnya. Kelemahannya salah satunya adalah itu. Nah, satu hal lagi perlu diingat bahwa buku Tongsu ini sebenarnya pemakaiannya sifatnya adalah bersifat umum, sehingga boleh dikatakan bahwa terkadang tidak bisa digeneralisasi untuk semua kegiatan yang akan kita lakukan. Tentunya sebagai seorang praktisi seperti saya, biasanya saya lebih mempergunakan analisa data secara mendetail untuk satu aktivitas yang akan kita lakukan. Mengenai ramalan secara umum di tahun 2021 yang ada di buku kuno ini, bisa kita temukan di bagian yang saya beri kotak merah. Di dalam satu halaman yang saya tampilkan ini sebenarnya banyak informasi bisa kita dapatkan.
seperti yang sudah saya katakan di depan. Namun yang ingin saya share pada kesempatan kali ini adalah tentang Timu Ching. Timu Ching ini boleh saya artikan secara harfiah adalah Kitab Ibu Bumi, yang artinya adalah Kitab Ibu Bumi Raja Kuning. Raja Kuning ini adalah raja di kerajaan Cina zaman dahulu, di mana Kitab Ibu Bumi ini berputar setiap 60 tahun. Sebenarnya fungsi utama Timu Ching ini adalah sebagai prediksi hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, cuaca, dan panen. Namun ada beberapa hal menarik yang bisa kita tarik kesimpulan dari Timu Ching ini. Silakan kita simak di layar berikut ini. Sekarang kita perhatikan paragraf pertama dari Timu Ching ini, seperti yang terlihat di layar yang saya tampilkan. Dari kalimat di paragraf ini disebutkan di sini bahwa penyakit itu masih ada. Di tahun 2020 sebenarnya di Timu Ching ini juga ada menyinggung tentang akan adanya suatu penyakit. Nah, berarti pengertiannya ini penyakit masih tetap ada dalam arti pada saat ini kan memang kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, di tahun ini mungkin meskipun sudah vaksinasi, tetap kita harus berjaga-jaga karena sepertinya penyakit ini mungkin akan berlangsung sedikit lama, dan tentunya saya harapkan juga kalian guys semua menerapkan protokol kesehatan. Nah, Anda perhatikan bahwa di ramalan ini saja sendiri, dari buku ini sendiri mengatakan bahwa ada suatu penyakit yang masih ada. Sedemikian menurut saya sih ini adalah suatu pengamatan yang sangat luar biasa dari nenek moyang kita di zaman dahulu, sehingga mereka bisa mengidentifikasi bahwa ada suatu kejadian atau penyakit yang sedang muncul. Dan dalam hal ini penyakit ini sampai di tahun 2021 itu tetap masih ada, sehingga otomatis kalian guys tetap harus jaga protokol kesehatan. Kemudian di kalimat kedua itu pengertiannya adalah bahwa di tahun depan atau di tahun 2021 ini pertanian itu akan jauh lebih baik. Seperti kita ketahui di tahun 2020 pertanian itu juga banyak mengalami kendala, ada gagal panen dan lain-lain hal sebagainya. Nah, di tahun 2021 pertanian ini akan jauh semakin lebih baik. Di kalimat ketiga pengertiannya adalah di musim semi, seperti kita ketahui bahwa di Cina itu ada 4 musim ya. Di Indonesia kan kita hanya mengenal 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau di Cina ada 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, disebutkan bahwa di musim semi dan musim panas, jadi dari sekitar bulan 2 sampai bulan 7 itu akan ada banyak hujan, sehingga di musim gugur dan musim dingin tumbuhan itu kebutuhan airnya akan tercukupin, sehingga tumbuhan bisa akan berkembang jauh lebih baik. Dan kemudian di kalimat keempat, kalau saya artikan itu bisa berarti buah daripada beri itu akan tumbuh, demikian juga industri di bidang sutra juga akan bergembira. Artinya apa? Pengertian daripada kalimat ini kalau saya kaitkan dengan kondisi di saat ini bisa diartikan sebagai penghasilan per kapita negara itu akan secara perlahan membaik. Kemudian di kalimat kelima kalau kita baca disebutkan bahwa kalau diartikan sebagai orang-orang secara perlahan mulai membaik, kesehatannya mulai membaik. Kalau kalian amatin bahwa ternyata nenek moyang kita di zaman dahulu itu sudah bisa memberikan suatu ramalan atau prediksi satu kejadian, di mana dikatakan untuk tahun depan ya, kalau saya melihatnya atau membacanya itu mungkin agak sedikit kaget karena ternyata mereka juga bisa tahu bahwa secara perlahan gradual penyakit dan kesehatan masyarakat itu secara perlahan akan membaik, dan secara umum penghasilan per kapita juga akan semakin jauh membaik. Jadi sebenarnya cukup unik ya kalau kita lihat di buku kuno ini, meskipun hal ditulis di zaman dahulu namun terkadang bisa menggambarkan
kondisi yang terjadi di zaman sekarang, tentunya dengan mengadaptasi istilah-istilah teknikal yang ada di zaman dahulu dengan istilah teknis yang ada di zaman sekarang ini. Namun sekali lagi saya ingatkan, sifat ramalan ini sebenarnya suatu prediksi. Seperti ibaratnya kita memprediksi suatu ramalan cuaca yang tentunya mungkin bisa tidak terjadi. Tapi secara general, khususnya untuk ramalan yang ini, karena sifatnya itu adalah sebuah siklus 60 tahunan, biasanya itu akan terjadi berulang. Jadi tepatnya 60 tahun dari 2021, kejadian seperti kasusnya penyebaran daripada penyakit seperti COVID ini, di 60 tahun yang lalu mungkin bisa berupa kemunculan penyakit yang lain, tapi juga banyak menimbulkan korban jiwa. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan di like, komen, subscribe, dan share, dan dibunyikan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan notifikasi video saya yang baru yang saya launching nantinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.